Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Jumat 10 November 2023. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Terima kasih pula untuk hari baru, hari yang begitu cerah yang Engkau hadiahkan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni, seperti seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hati kami berani untuk mendengarkan orang lain. Semoga kami mampu menjalankan tugas-tugas kami dengan tulus, tanpa bersungut-sungut. Semoga kami semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidup kami bersama. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Pasal 16 ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Leo Agung. Santo Leo Agung dengan nama panggilan Leo lahir di Tuscany, Italia pada tahun 391 dan kemudian menjadi paus pada tahun 440. Ia adalah paus pertama yang digelari agung dari 4 orang paus yang dianugerahi gelar agung. Ia terpilih menjadi paus setelah wafatnya Paus Sixtus III pada bulan Agustus 440. Masa-masa itu adalah masa-masa sulit bagi gereja.
Di mana-mana pasukan barbar menyerang umat Kristiani dan di dalam gereja sendiri. Beberapa orang menyebarluaskan ajaran sesat, tetapi Santo Leo adalah seorang paus yang amat mengagumkan. Ia sama sekali tidak takut akan apapun atau siapapun. Ia mengandalkan devosinya kepada Paus Pertama Santo Petrus Rasul. Santo Leo sering mohon bantuan doanya. Untuk menghentikan pengajaran iman yang sesat, Santo Leo menjelaskan ajaran iman yang benar melalui tulisan-tulisannya yang terkenal. Ia mengadakan konsili untuk mengutuk ajaran-ajaran yang sesat. Mereka yang tidak mau berbalik dari ajaran mereka yang sesat dikucilkan dari gereja. Tetapi Paus Leo menerima kembali kepelukan gereja. Ia mengajak umatnya untuk berdoa bagi mereka. Peristiwa besar dalam Santo Leo terjadi pada tahun 452 ketika ia berusaha meyakinkan panglima perang Attila the Hun. Attila dan pasukannya ketika itu sedang berusaha mencaplok seluruh Italia dan di tengah bersiap-siap memasuki kota Roma. Segera saja terjadi kepanikan di mana-mana. Penduduk Roma pun panik karena mereka tahu bahwa bangsa Han telah membakar banyak kota dan membantai habis penduduknya. Untuk menyelamatkan kota Roma, Paus Leo menempuh jarak 300 km dengan menunggang kuda untuk menghadapi Attila dan membujuknya untuk menarik pasukannya. Satu-satunya senjata yang ada pada Paus Leo I hanyalah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kedua pemimpin itu saling bertemu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Attila sang penakluk barbar dan kejam itu tidak terbiasa menghadapi kelemah lembutan dan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Paus kepadanya. Ia tidak kuasa menatap mata sang Paus. Lebih mudahlah bagi Attila untuk menghadapi musuh dengan pedang terhunus daripada menghadapi orang tua yang penuh belas kasih ini. Karena itu, Attila menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Paus. Ia mengikat perjanjian damai dengannya. Setelah peristiwa itu, Attila menceritakan bahwa ia melihat dua sosok yang amat besar berdiri di samping Paus Leo pada saat mereka berbicara. Umat yakin bahwa kedua sosok besar tersebut adalah kedua rasul besar, Santo Petrus dan Paulus. Mereka diutus Tuhan untuk melindungi Paus Leo dan segenap umat Kristiani di Roma dan Italia. Karena kerendahan hati dan belas kasihnya, Paus Leo dikasihi oleh semua orang. Ia menjadi paus selama 21 tahun. Santo Leo wafat pada tanggal 10 November pada tahun 461. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Yesus mengatakan, apabila mereka yang tidak mengenal Tuhan di saat-saat yang sulit dan kritis mampu berpikir kreatif, bukankah anak-anak Allah harusnya juga mampu berpikir lebih cerdik dan kreatif dalam menghadapi masalah dengan tetap berpedoman pada iman kita kepada Yesus Kristus? Kreatif dan cerdik tanpa berlandaskan iman hanya akan menghasilkan tindakan memperdaya dan merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ia akan menjadi pribadi yang cerdik tetapi licik, lihai tetapi jahat. Sikap kritis dan kreatif yang berlandaskan sikap iman akan membawa kita pada kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi masalah dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi hak orang lain dan kewajiban kita kepada sesama. Iman kepada Kristus seharusnya mendorong kita untuk selalu berpikir kritis, kreatif, dan dinamis. Iman kepada Kristus Yesus adalah
iman yang mampu mengalahkan pencobaan dan pergumulan hidup tanpa harus kehilangan hati nurani pada sesama, pada diri sendiri, dan juga pada kesetiaan kepada Kristus. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan daging yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi doa dan renungan misioner berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.